Karena pengalaman saya, namanya aib itu kan kita punya sesuatu tidak ingin diketahui orang luar kan itu. Kalau orang luar melakukan sesuatu kepada kita namanya itu musibah, keniscayaan orang akan tahu. Ini kan mohon maaf ya, istri saudara saya yang dilecehkan nih. Saudara penuntut umum, itu dia sudah utarakan bahwa itu cerita yang tidak benar. Siap yang mulia. Jadi nggak usah ditanyakan lagi lah. Kan saya maksud mau menggali, izin mau yang mulia. Iya. Saya hanya ingin menggali apakah yang dimaksud aib ini kan Joshua almarhum itu melakukan itu tapi mengetahui aib sehingga tidak bisa dilaporkan sehingga harus dilakukan skenario ini, itu yang saya tanya. Apakah saudara Joshua ketika melakukan itu saudara tidak bisa melakukan proses hukum terhadap Joshua sehingga harus diambil tindakan seperti ini, sengkarut seperti ini gitu loh. Apa yang maksud aib itu? Apakah saudara Joshua mempunyai aib yang saudara saksi tahu yang takut nanti saudara Joshua itu membocorkan keluar itu? Itu yang saya sampaikan bahwa amarah dan emosi melupakan logika saya. Ya harusnya sih dia yang duduk di sini untuk menghadapi proses itu, tapi karena ya kenapa tidak dilapor polisi waktu? Kenapa harus seperti itu? Ya kondisinya kan memang ya saya alami seperti ini. Satu lagi ya. Saudara saksi, menurut beberapa saksi di sini ketika akan ditanya untuk mengkonfirmasi itu sering menangis gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi ketika dipertanyakan ini menangis itu dalam rangka memang sedih atau tadi seperti bahasa saksi untuk memuluskan skenario tadi yang awal tadi itu? Itu saya selalu ingat kejadian yang menimpa istri saya di Magelang, sehingga itu pasti akan kemudian membuat kesedihan saya dan amarah saya terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang. Berarti bukan secara psikis untuk mempengaruhi saksi seperti tadi gitu? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ex-Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum, JPU, sempat bertanya kepada Sambo mengapa kerap menangis ketika dikonfirmasi mengenai peristiwa yang terjadi. Jaksa pun bertanya apakah tangisan tersebut memang sedih atau hanya jadi upaya untuk memuluskan skenario yang ia buat. Sambo pun menjawab ia menangis karena selalu ingat kejadian yang menimpa istrinya, Putri Chandrawati di Magelang. Sambo pun menyatakan tangisannya natural karena memang merasakan emosi atas peristiwa di Magelang yang menimpa Putri Chandrawati. Diketahui, Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo turut membantah disebut pura-pura menangis demi melancarkan skenario pembunuhan Brigadir J yang dibuatnya. Adapun pengakuan tersebut turut diungkapkan Sambo saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara perintangan penyidikan dengan 3 terdakwa. Adapun 3 terdakwa yang dihadirkan mendengar saksi dari Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ialah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin. Dikutip dari Kompas.com, Ferdy Sambo mengatakan kala itu dirinya kerap menangis lantaran teringat cerita dari istrinya Putri Chandrawati. Seperti diketahui kala itu Putri Chandrawati sempat mengaku dilecehkan Brigadir J saat di Magelang, Jawa Tengah. Lantas, dengan alasan tersebut Sambo mengaku emosi hingga membuat rencana untuk menembak Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Kemudian dalam sidang tersebut pihaknya menjelaskan mengapa tak melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialami sang istri. Menurut Sambo, pihaknya tak melaporkan lantaran kala itu sedang diselimuti amarah yang memuncak, sehingga ex-Kadif Propam Polri itu tak mampu berpikir jernih. Ferdy Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua.
Dalam perkara ini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.